Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Azara dengan NIM 0325111026. Di video kali ini saya akan menjelaskan 20 sifat-sifat Allah yang wajib kita pahami. Di sini saya ambil sumber referensinya dari kitab Tijan Ad-Daruri. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 20 sifat-sifat Allah dari kitab Tijan Ad-Daruri. Sebelum saya lanjut ke pembahasan intinya, ke pembahasan utama, saya ingin kalian semua tahu mengenal sifat-sifat Allah itu sangat penting bagi setiap muslim, karena dengan memahami sifat-sifatnya kita akan lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita jadi tahu bahwa Allah Maha Sempurna, tidak memiliki kekurangan seperti makhluk, dan berkuasa atas segala sesuatu. Pengetahuan ini menumbuhkan rasa iman, cinta, dan takut kepada Allah, serta membuat kita semakin yakin bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, kita juga belajar meneladani nilai-nilai kesempurnaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di set ini ada sifat-sifat Allah yang terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan keberadaan diri Allah sendiri. Sifat ini hanya satu, yaitu al-wujud, artinya Allah itu ada. Yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang menolak kekurangan dan menegaskan bahwa Allah berbeda dari makhluknya. Misalnya, Allah tidak berpermulaan dan tidak berakhir, dan tidak bergantung pada apapun. Yang ketiga ada ma'ani. Sifat ma'ani atau sifat-sifat kesempurnaan Allah yang menunjukkan kemampuan dan kekuasaannya, seperti berkuasa, berkehendak, mengetahui hidup, mendengar, melihat, dan berfirman. Yang keempat ada ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar memiliki sifat-sifat ma'ani itu dalam keadaan yang nyata, seperti Allah dalam keadaan berkuasa, Allah dalam keadaan mengetahui, dan seterusnya. Selanjutnya, penjelasan 20 sifat-sifat Allah. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Dalam sifat nafsiyah ada sifat wujud yang artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Keberadaannya tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak didahului oleh ketiadaan. Sifat yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu kidam. Dan sifat salbiyah itu ada banyak. Salah satunya itu sifat kidam. Kidam artinya dahulu atau tidak. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada tanpa ada permulaan. Jadi Allah itu ada dari sebelum adanya bumi-bumi, planet, seluruh alam semesta. Karena alam semesta itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bako. Bako yang artinya kekal atau abadi. Allah itu kekal dan tidak akan pernah binasa. Keberadaannya tidak memiliki akhir. Karena manusia itu memiliki akhir, alam semesta ini memiliki akhir, tapi Allah tidak, karena Allah adalah Tuhan, karena Allah yang menciptakan semua alam semesta ini yang ada di seluruh alam semesta ini. Selanjutnya ada mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya dalam hal apapun. Yang selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari siapapun untuk berdiri dan mengurus makhluknya. Wadaniyah yang artinya esa atau satu. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Tuhan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Oke guys. Selanjutnya ada sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani itu ada banyak. Yang pertama ada kudrat, artinya kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua irodah. Irodah yang artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala hal yang terjadi di alam semesta. Yang ketiga ilmun atau ilman, mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang keempat hayat, hidup atau maha hidup.
Allah hidup secara abadi dan sempurna kehidupannya, tidak bergantung pada ruh atau sesuatu yang lain sebagaimana makhluk. Yang terakhir ada, bukan yang terakhir ini. Yang keenam, ada sama, mendengar atau maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara, baik yang lemah lembut maupun yang keras, dimanapun dan kapanpun, tanpa menggunakan indera pendengar seperti makhluk. Jadi mau kalian bicara dalam hati, Allah tetap mendengar. Selanjutnya ada sifat basor, yang artinya melihat atau maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu di alam semesta, baik yang besar maupun yang sangat kecil, tanpa menggunakan indera penglihatan seperti makhluk. Yang terakhir ada kalam, yang artinya berfirman dan berbicara. Allah dapat berfirman atau berbicara tanpa alat bantu seperti lidah atau suara. Contohnya firmannya adalah kitab-kitab suci seperti Al-Quran. Selanjutnya adalah sifat manawiyah. Dalam sifat manawiyah juga ada banyak. Yang pertama ada qadiron, yang artinya maha berkuasa. Sifat ini adalah sifat manawiyah, sifat yang melekat pada zat, dari sifat kudrot. Artinya, zat Allah senantiasa dalam keadaan maha berkuasa. Yang kedua ada muridan, maha berkehendak. Sifat manawiyah dari iroda, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha berkehendak. Selanjutnya ada aliman, maha mengetahui. Sifat manawiyah dari aliman, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha mengetahui. Selanjutnya ada sifat hayan, maha hidup. Sifat manawiyah dari hayan, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha hidup. Selanjutnya ada sifat sami'an, maha mendengar. Sifat manawiyah dari sama, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha mendengar. Selanjutnya ada sifat basiron, maha melihat. Sifat manawiyah dari basar, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha melihat. Selanjutnya ada sifat mutakaliman, maha berfirman atau berbicara. Sifat manawiyah dari kalam, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha berfirman. Ada aliman, maha mengetahui. Sifat manawiyah dari aliman, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha mengetahui. Selanjutnya ada sifat hayan, yang artinya maha hidup. Sifat manawiyah dari hayat, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha hidup. Selanjutnya ada sifat sami'an, yang artinya maha mendengar. Sifat manawiyah dari sama, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha mendengar. Selanjutnya ada sifat basiron, yang artinya maha melihat. Sifat manawiyah dari basar, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha melihat. Selanjutnya ada mutakaliman, maha berfirman atau berbicara. Sifat manawiyah dari kalam, artinya zat Allah senantiasa dalam keadaan maha berfirman. Oke, di sini ada daftar pustaka atau sumber referensi. Jadi saya itu mengambilnya referensi itu dari kitab Tijan, dan ini akan saya cantumkan linknya atau sumber referensinya ini di link bio saya nanti ya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang 20 sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita pahami. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin sedikit menyanyikan atau melantunkan dalam bahasa Arab sifat-sifat Allah, 20 sifat-sifat Allah ini. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iroda ilmu hayasaman basar kalam kodiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Oke, cukup sekian nyanyi dari saya. Selanjutnya saya akan sedikit kasih masukan buat kalian. Jadi dengan mengenal 20 sifat wajib Allah, kita itu jadi tahu betapa maha sempurnanya Allah dan betapa kecilnya kita sebagai makhluknya. Semoga dengan mempelajari sifat-sifat ini, iman kita semakin kuat, hati kita semakin tenang, dan kita selalu ingat bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dipuji. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada
kata yang salah, salah sebut, salah ucap, karena di sini saya juga dalam masa pembelajaran. Di sini juga saya manusia yang normal. Kalau ada kesalahan, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.